Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Wah, ini baru nih, epic banget. Sebetulnya dari kemarin beranda YouTube saya dipenuhi dengan thumbnail anak Amin Rais durhaka, anak Amin Rais bungkam bapaknya, dan segala macam. Cuma saya belum sempat membuka, menganalisis apa statement Mumtaz Rais, anak Amin Rais. Nah sekarang lagi santai, tiba-tiba saya keinget dan saya buka. Oh ternyata epic banget. Coba nih kita dengarkan. Siapa yang lebih sehat? Anaknya atau ayahnya? Saudara. Kasihan, oleh anak aja dilawan, oleh anak aja ditentang, karena anaknya tahu ini pikiran Amin Rais ini halu. Biarkan aja, abaikan aja, kata anaknya. Kasihan. Coba kita dengarkan sama-sama nih. Kamu apa-apa nggak kalau dianggap sebagai wah ini anak nih benar-benar kurang ajar, kualat sama orang tuanya. Karena begini, ini akan netizennya akan gini nih, saya udah ngebayang nih, karena Mumtaz bilang bahwa jangan bikin onar, jangan ini. Sementara saat ini yang paling sering menyerang Pak Jokowi salah satunya adalah Pak Amin Rais. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Mas Mumtaz itu sebenarnya itu mengarahkan ke Bapak Amin Rais. Udah nggak usah gaduh politik ini. Pokoknya dengan adanya saya membela Pak Jokowi, aku tuh sebenarnya membela Pak Jokowi itu bukan secara personal, tapi secara kelembagaan gitu loh Mbak ya. Jadi itu hari ini itu semua pemimpin negara ini lagi susah. Negeri superpower adidaya macam Amerika aja juga kewalahan kok menghadapi pandemi ini. Ya, jadi ini negara kita, negara berkembang, bukan negara maju. Jadi apalagi ditambah dengan politik yang gaduh, pasti makin akan ambruk gitu loh. Jadi sudahlah, kita semua bahu-membahu. Kalau Pak Amin menyerang Pak Jokowi, biarkanlah saya yang membela Pak Jokowi. Jadi imbang. Jadi nggak jadi gaduh kan? Jadi nggak jadi gaduh gitu loh. Jadi ini ngasih api nih, aku siram air gitu loh. Ini ngasih api lagi, aku siram air gitu. Gitu. Jadi mohon untuk ini apa itu? Sebentar. Ini internet koneksinya agak. Internet koneksinya? Oke. Ya, terus tadi sampai mana ya? Oke. Yang tadi yang sampai sini. Durhaka tadi. Yang durhaka tadi begini Mbak ya. Aku di setiap sholat tahajudku, kalau pas nggak tahajud, pastikan sholat subuh. Di setiap sholat subuhku, pasti aku berdoa, Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Aku selalu berdoa untuk kedua orang tuaku dan kedua mertuaku agar bisa menjadi idola bagi anak-anaknya. Amin Rais mengatakan bahwa semua bidang di pemerintahan Presiden Jokowi ini salah, jadi sebaiknya just resign with dignity, mundurlah dengan harga diri atau turunlah kan gitu. Tadi sementara kau bilang orang yang minta Presiden Jokowi mundur, katanya itu kompor. Saya kan orang jadi bingung. Kompor sih sebenarnya kompor, cuman masalahnya risalah tanggal 13 itu aku juga nggak baca ya. Malah lewat itu. Tapi kan biasa. Kan Pak Amin Rais mengkritik Pak Jokowi sampai suruh mundur kan nggak hanya di risalah 13 Agustus, ya, dalam banyak kesempatan kan begitu. Gini loh kak. Jadi gini, Pak Amin itu kan selalu meyakini bahwa Pak Amin dengan kelompoknya Pak Amin yang hari ini kan nggak tahu itu apa Panhalu tadi itu kan punya rumusan yang lebih bagus daripada pemerintah gitu loh. Nyatanya itu kan nggak pernah ada. Jadi kalau orang kritik ya itu memang lebih mudah daripada yang dikritik. Kayak pemain bola ya, orang nonton bola itu pengamat itu pasti selalu lebih pintar daripada pemain bolanya gitu loh. Mereka tapi nggak pernah punya solusi gitu loh. Jadi yang begitu itu biarkan saja. Dan tadi seperti apa kamu bilang tadi, kalau ada apa tadi api dari Pak Amin kamu yang iniin gitu ya? Aku insya Allah akan siram sebanyak-banyaknya agar reda gaduh-gaduh politik itu. Sudahlah, ini susah ekonomi ini. Ya, jadi kita bahu-membahu, rangkul-merangkul, gandengan tangan semua komponen bangsa, baik dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, TNI, Polri, ya nasionalis, semua harus bahu-membahu. Kita hadapi pandemi ini bersama-sama. Oke.
Baiklah, aku tuh, sebenarnya gini, yes. masyarakat hari ini Kak, masyarakat hari ini tuh udah capek juga gitu loh. Uang hari-hari aja susah kok, masa masih disuguhi dengan hal-hal yang mengkritik pemerintah, terus kemudian bukan hanya mengkritik ya, nggak ngasih solusi, kan makin bingung juga rakyat ini. Udah pokoknya rakyat itu kalau bisa itu tetap sehat. Tuh Rosi itu sampai ketawa-ketawa mewawancarai Mumtaz Rais, anaknya. Bayangkan, oleh anaknya aja udah seperti itu kan. Sakit banget kayaknya Amin Rais ya. Oh bagaimana kemudian patwa-patwanya, provokasinya mau diikuti oleh banyak orang, oleh masyarakat. Oleh anaknya aja tidak diikuti. Anaknya sadar, anaknya paham bahwa bapaknya hanya halu aja. Udah jangan dihiraukan, kan itu poinnya. Gak kebayang saya sakitnya Amin Rais seperti itu kan oleh anaknya. Atau itu bagian daripada strategi Amin supaya tetap punya eksistensi, ya minimal anaknya kalau nggak bapaknya. Tapi yang jelas poinnya, ya saya sepakat dengan Mumtaz Rais nih, anak Amin Rais. Ya, udahlah jangan bikin gaduh, bikin halu segala macem. Apalagi people power, nurunkan Jokowi. Ya apa-apaan. Pantesan kita itu kemarin berkesimpulan, oh ini Amin Rais benar-benar menjadi gelandangan. Dan ternyata terbukti, dan ternyata bukan hanya kita yang memahami itu, anaknya juga sama. Bahkan anaknya bersedia untuk kemudian menyiram kompor dari Amin Rais. Oleh anaknya disiramnya langsung. Gak perlu oleh masyarakat. Oleh anaknya turun tangan. Karena mungkin anaknya malu. Ini punya ayah kok seperti ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nih, saya kira gara-gara dosa ini Amin Rais tuh. Sehingga menyebabkan dia itu kurang sehat. Kurang sehat Amin Rais. Mungkin gara-gara dosanya kepada Gus Dur. Dan Gus Dur benar-benar berbicara, si pembohong akan menjadi gelandangan politik seumur hidupnya. Catat, seumur hidupnya. Kan tidak terbatas oleh waktu. Dan sampai sekarang Amin Rais sudah tua masih seperti itu, masih jadi gelandangan. Bukan hanya orang lain yang menentang, anaknya. Anaknya. Judulnya apa ya yang pantas? Anak versus ayah? Atau bagaimana? Bislah, kasihan. Udah tua, tapi ya bagaimana? Terus membuat jengkel kita loh Amin Rais itu. Dengan statement-statementnya. Kacau pokoknya. Mabok perhatian kayaknya dia. Pengen terus diperhatikan. Ya orang memperhatikan, cuma mentertawakan kan kasihan. Orang itu diperhatikan karena prestasi, karena wibawa, karena apa. Ini diperhatikan karena hanya untuk jadi bahan tertawaan. Kan kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.